Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi setelah sekian lama kita nggak melanjutkan pada kajian ilmu balaghah. Nah sekarang kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu balaghah. Jadi nanti teman-teman yang menanyakan pakai kitab apa? Nah kitabnya Durusul Balaghah ya. Ada 4 muallif, ada 4 pengarang dari kitab ini. Nanti teman-teman bisa cek langsung di Google, ada namanya Hafini Nahif, kemudian ada Sultan Muhammad, ada Muhammad Dibab, yang terakhir Mustafa Dumum ya. Nah itu pengarangnya, kitabnya sekali lagi Durusul Balaghah. Nanti bisa dicek langsung di download. Kenapa misal ini saya perlu untuk menyelesaikan pada kajian ilmu balaghah? Jadi kemarin kita sudah selesai mengkhatamkan kitab Muqaddimah fi Ilmil Mantiq, karya daripada Dr. Naif bin Nahar. Kemudian permasalahan nahwu shorof, ya bisa dibilang hampir semua ya, semua pembahasan sudah selesai. Nah, saya rasa perlu untuk menyelesaikan kitab Durusul Balaghah ini. Nah, ini masih pada kajian atau pembahasan ilmu ma'ani. Di antara pembahasannya ada fidzikri wal hadfi, yaitu menyebutkan dan membuang musnad ilaih. Jadi dalam gramatika atau literatur bahasa itu kita selalu dihadapkan dengan namanya musnad dan musnad ilaih. Gampangnya musnad atau musnad ilaih itu mubtada. Musnad ilaih itu isinya ada mubtada, ada fa'il, ada khabarnya inna, isimnya kana. Kayak misal ja'a zaidun. Ja'a zaidun, musnad ilaihnya mana? Zaidun. Misal zaidun qaimun, musnad ilaihnya mana? Zaidun. Jadi orangnya ya, musnad ilaih itu tempat penyandaran. Pelakunya gampangnya itu kayak misal koma zaidun, yang berdiri itu Zaid. Nah pelakunya itu disebut dengan musnad ilaih. Nah kita masuk pembahasan idza urida ifadatus sami' hukman. Ketika yang dikehendaki itu memberi faedah kepada si pendengar berupa hukum, maka fa ayyul lafdin yadullu ala ma'nan fihi fal aslu dzikruhu. Maka setiap lafaz yang menunjukkan makna di dalamnya berupa hukum, maka asalnya itu disebutkan. Ya. Asal daripada setiap pemberian makna ya, disebutkan lafadznya itu. Jadi kalau mau ada maknanya, asalnya itu ya disebutkan. Kayak misal Zaid berdiri. Ini ada maknanya. Ini sebagai informasi kalau Zaid berdiri. Nah asal kenapa kata Zaid berdiri itu ada maknanya? Ya karena Zaidnya itu disebutkan. Kayak gitu ya. Asalnya itu seperti itu. Nah tapi wa ayyul lafdin ulima minal kalam. Nah tapi ketika terdapat lafad yang ulima sudah diketahui ya, dari teks dari kalamnya itu, maka lidalalatin baqihi alaihi fal aslu hadfu. Jadi tidak perlu untuk menyebutkan, dan asalnya itu fal aslu hadfu, asalnya ya dibuang. Sudah nggak perlu lagi gitu lafaz itu disebutkan ketika ya sudah diketahui maknanya. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian wa idza ta'aradu hadani al-aslani, ketika dua dasar di atas. Ya, jadi kan ada dua asal ya. Asalnya yang pertama disebutkan musnad ilaihnya, atau kebalikannya tidak disebutkan. Nah, ketika dua-duanya itu bertentangan, fala yu'adalu an muqtadu ahadihima ila muqtadul akhar illa lidain, maka itu tidak bisa diganti dengan alasan, dengan tuntutan salah satu dari keduanya sampai ada tuntutan yang lain yang mendorong itu. Nah, langsung ya, famin dawa'id dzikr, di antara faktor-faktor yang mengharuskan untuk menyebutkan musnad ilaih. Yang pertama ada ziyadatut takrir wal idah, yaitu adanya penegasan atau sebagai penjelas ya. Ulaika, nah di sini dia musnad ilaih, mereka ala hudan ya, mereka itu mendapat petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, nah disebutkan kembali di sini sebagai penegas, sebagai penjelas ya. Ya. Bisa aja kalau ulaika ala hudam min rabbihim wa humul muflihun. Tapi di sini sebagai penegas, dia mereka itu selain ya, mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mereka juga itu orang yang muflih ya. Orang yang akan bahagia di dunia. Nah, pengulangan di sini, penyebutan musnad ilaih di sini sebagai ziyadatut takrir wal idah. Kemudian waqillatus siqah ya bil qarina. Ya. Sedikitnya tidak percaya ya. Kurang percaya dengan dalil gitu, li dha'fiha au dha'fi fahmi sami, kelemahan akan pemahaman si sami, si mukhatab, si pendengar. Zaidun ni'mas sodik, Zaid itu merupakan teman yang paling baik ya, paling jujur, sebenar-benarnya temannya itu Zaid. Nah, perlu ada penyebutan kata Zaid di sini. Biar apa? Biar tidak disalahpahami. Gitu loh. Karena yang benar-benar teman itu Zaid. Gitu. Taqulu dzalika idza sabaqa laka dzikru Zaid. Nah, kamu mengatakan yang demikian itu ketika kamu sebelumnya telah menyebutkan Zaid. Tapi diulang lagi gitu loh. Setelah kita banyak ngobrol tentang Zaid gitu loh. Zaid gue gini gak pinter. Nah, kemudian di akhir, di kesimpulan, Zaidun ni'mas sodik, Zaid itu benar-benar teman loh, dia peduli dengan kita. Wa tola ahdus sami' bihi, dan si pendengar nih lama ya, nyambungnya tuh lelet. Audzuki romahu kalamun fi sya'ni ghairihi, atau disebutkan kalam perihal yang lainnya. Kemudian wata'rid bigoba watisami'i, ya, menganggap bodohnya si pendengar ya. Umar qala kada, Umar dia berkata seperti ini. Fi jawab madza qala Umar. Kemudian Umar telah berkata, madza qala Umar. Nah, di sini Umar ini sebagai musnad ilaih disebutkan kembali. Ya. Apa yang dikatakan oleh Umar? Padahal kalau misal dalam bahasa cukup madza qala gitu kan. Madza qala, apa yang, ya tetap qala itu kan dia mempunyai dhamir mustatir ya. Apa yang dikatakan, tapi di sini disebutkan dhamir mustatirnya itu berupa Umar. Madza qala Umar, apa yang dikatakan oleh Umar? Atau misal Umar berkata demikian. Kan sebenarnya kita cukup mengatakan atau bertanya apa yang dia katakan. Nah, kayak gitu kan. Tapi di sini enggak. Gitu. Apa yang Umar katakan? Kayak gitu.
Nah, di sini musnad ilaih ya. Wa tasjil ala sami. Ya, penetapan ya, atau tasjil di sini memberi catatan hukum atau laporan kepada si pendengar. Kenapa? Hatta la yata'atta lahu al-inkar. Jadi tidak mungkin ya orang yang mendengar itu akan mengingkari gitu loh. Sebagaimana ketika seorang hakim berkata kepada para saksi, hal aqarra Zaidun hada bi anna alaihi kada. Apakah Zaid berikrar ya, mengakui ini bahwa dia itu mempunyai kewajiban ini? Maka Syahid mengatakan, na'am, Zaid itu ini. Ya. Dan dia telah mengakui bahwa dia telah ya bertanggung jawab atas ini. Di sini ada penyebutan kata Zaid, gitu kan. Aqarra Zaidun ya. Zaid telah mengakui ini, telah mengakui perbuatan ini, maka dia berkonsekuensi gitu loh atas dari itu. Nah, ini ada penyebutan. Jadi untuk sebagai atas jil ya, catatan, memberi catatan hukum ya. Nah, atau wa ta'ajjub ya, idza kana al-hukmu ghariban. Ketika hukum itu memang aneh, ta'ajjub. Wow ya. Ali yuqawimul asad. Serem kali ya. Ali itu gulet atau berantem atau melawan singa. Jadi ini perlu disebutkan gitu loh. Karena memang Ali ini mempunyai keberanian yang luar biasa. Ta'ajub ya. Wow gitu. Taqulu dzalika ma'a sabaqa dzikruhu. Kamu mengatakan yang demikian yang sebelumnya sudah disebutkan. Misal bercerita tentang keberanian. Oh, ternyata ada yang lebih berani lagi daripada si misal Zaid atau Umar misal. Ada Ali yang dia berani melawan singa. Nah, kemudian wa ta'zim, ada faedah lagi yang perlu disebutkan musnad ilaihnya yang keenam, yaitu wa ta'zim, mengagungkan, wal ihana, dan merendahkan, melecehkan. Kenapa? Idza kana lafdhu yufidu dzalik, ketika lafaz itu memang menunjukkan yang demikian. Seperti ka'an yas'aluka sa'il, seperti seseorang yang bertanya kepada kamu, hal roja al-qaid, apakah pemimpin itu telah kembali? Fatakul roja al-mansur awil mahzum. Dia pulang dalam keadaan mansur, menang, awil mahzum, atau kalah. Nah, jadi wa ta'zim ini ya bisa ya untuk disebutkan ya, qaid di sini. Qaid ini sebagai musnad ilaih. Kemudian wa min dawa'il hadf ya. Ini diantara faktor-faktor untuk membuang ya, atau tidak menyebutkan musnad ilaih, yaitu ikhfa'ul amri an ghairil mukhatab. Sebenarnya nanti faedah-faedah yang di atas ya, kalau misal di sini kan tadi ada 6 untuk penyebutan musnad ilaih, sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau misal teman-teman membaca dalam literatur ilmu balaghah ya, kayak misal ada taladzul, ketika kita menyebutkan seseorang itu kita merasa enak gitu kan. Ya, misal kita menyebutkan kekasih kita gitu kan, kalau kita menyebutkan namanya langsung kan kayak merasa gimana gitu kan. Oh, Zubaidah gitu kan. Oh, misal siapa? Fatimah misal. Oh, misal Zainab gitu kan. Dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh yang ditulis oleh si mu'alif ya, ada 6. Kenapa kita harus menyebutkan musnad ilaih? Nah, yang ini
tidak perlu untuk menyebutkan musnad ilaih, melainkan harus al-hadaf dibuang. Yaitu ada ikhfa, yaitu untuk menutupi kepada selain mukhatab. Akbala, akbala datang. Itu datang. Nah, tapi di sini turidu aliyan, yang dimaksud datang itu Ali. Tapi untuk menyembunyikan ya, kepada selain mukhatab, yaitu perlu disembunyikan. Ada orangnya misal kalau di kelas itu nggak jelas, rese gitu loh. Nah, tiba-tiba yang rese ini datang. Itu datang itu. Tapi yang dimaksud itu Ali. Ini masalahnya. Contoh saja. Kemudian watati al-inkar indal hajah, yaitu adanya pengingkaran ketika memang dibutuhkan. Laimun khosis. Ada orang hina tuh. Orang hina itu orang hina. Sama kayak misalnya di atas ya. Ba'da dzikri syakhsin muayyan. Setelah disebutkan seorang yang tertentu. Wa tanbih ala ta'ayyun al-mahduf walau iddi'aan. Ya. Jadi adanya penekanan pada sesuatu yang dihilangkan. Khaliqu kulli syai'. Ini mustad ilaihnya dihilangkan. Yang mencipta segala sesuatu itu siapa? Ya Tuhan gitu kan. Sebenarnya kan khalaqallah kulla syai'. Nah, tapi di sini sudah ada faedahnya gitu loh. Ini sebagai penekanan ya. Karena ya sudah dipastikan yang mencipta seluruh segala isinya di muka bumi ya Tuhan, itu Allah. Wa wahabul uluf, ya, dia maha pemberi uluf, dinar ya. Ya, maha pemberi ya Gusti Allah lagi ya. Kemudian wakhtiyaru tanabuhi sami au miqdari tanabuhihi ya. Jadi ya menarik perhatian pendengar ya, untuk menarik perhatian pendengar atau ya menyesuaikan kadar perhatian pendengar. Nuruhu, cahayanya ya, hu ini merupakan musnad ilaih yang tidak disebutkan, dia sebagai dhamir. Nuruhu, cahayanya itu mustafadun, yaitu diambil ya, diperoleh min nur samsi, dari cahaya matahari. Wa wasitatu iqdil kawakib, dan bintang-bintang di tengah kalung permata itu ada bintang-bintang. Kemudian ada wadiqil maqam ya, sempitnya waktu ya atau ruang. Imma li tauji', baik itu karena adanya sakit. Nah, di sini qala li, dia bertanya, dia berkata kepada saya, kaifa anta, bagaimana kabarmu? Qultu alil, saya sakit. Syaharun daimun, ya, selalu tidak tidur malam. Ronda terus, wa huznun tawilun, ya, dan susah terus. Nah, di sini sebenarnya ada yang dibuang ya. Kultu ini nanti ada anak, di sini anak alilun gitu. Saya sakit. Wa imma li khaufi fauti fursatin, atau karena ada rasa takut ya atas hilangnya kesempatan, seperti ucapannya seorang pemburu Ghazal ya. Ghazal, itu apa sih, kijang, yang sebenarnya hada Ghazal ya, ini gitu, ada hadanya di sini, hadanya itu dibuang. Nah, kemudian wa ta'zim wa tahqir, ada pengagungan, ada penghinaan. Lisonihi an lisanika, dengan mengagungkan akan menjaga lisan kamu gitu loh. Ausoni lisani ka anhu, atau tahqir yang menjaga lisan kamu dari tidak merendahkan orang lain. Nujumu, sama bintang-bintang di langit. Yang kedua, qaumun idza akalu akhfau hadisahum. Kaum ketika dia makan ya, ketika dia makan, akhfau, dia merendahkan obrolan mereka. Kemudian ada muhafadzah ala waznin aw saja. Ya, dia menjaga keseimbangan wazan aw saja atau rima. Nahnu bima indana. Apa ini?
Kami puas ya. Di sini rodinya puas. Nahnu bima indana wa anta bima indaka rodin. Kami puas ya, dengan apa yang kami miliki dan kamu juga puas gitu dengan apa yang kamu miliki. Warra'yu mukhtalifun, dan pendapat kita berbeda. Bahasanya itu kayak mirip dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin gitu. Lakum dinukum waliyadin, ya agamamu, agamaku. Dan di sini ya oke, kita berbeda pendapat, tapi ya kita saling menerima, kita saling rodinya menerima gitu loh. Wasani nahu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula qala ini membencimu ya teman-teman. Muhammad gitu, ini Tuhanmu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad. Kaknya itu. Wa ta'mim bi ikhtisar ya, untuk mengumumkan. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak kalian kepada darissalam, rumah kedamaian ya. Ai jami'a ibadihi, semua hamba-hambanya, tapi ini dibuang. Lianna hadfal ma'mul yu'dzanu bil umum. Karena membuang ma'mul itu yu'dzanu ya, menunjukkan umum. Ada wal adab wa tanzilul muta'addi manzilatal lazim. Nah, wa yu'addu minal hadfi isnadul fi'li ila na'ibil fa'il. Yang dimaksud, yang dikehendaki daripada membuang isnadul fi'il kepada naibul fi'il, yaitu membuang fa'il lil khauf, karena adanya takut, atau yang au alaihi au lil ilmi au jahli suriqal mata, barang itu telah dicuri ya. Di sini kaidah yang membuang isnadul fi'il. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan itu diciptakan dalam keadaan lemah ya. Jadi tadi ada kemiripan yang khaliqu kulli syai'. Nah, kayak gitu loh. Itu saja untuk faedah ya, yang pembahasan yang kedua daripada membuang dan menyebutkan musnad ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.